Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Kata makar beberapa minggu ini hit, sahabat semua. Makar menjadi kata yang diucapkan hampir dalam semua percakapan di media sosial maupun di warung-warung kopi ataupun di kafe-kafe. Berawal dari halal bihalal yang dilakukan oleh para pengamat politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya pasca Lebaran Idul Fitri kemarin. Tiba-tiba seorang profesor yang dikenal sebagai dedengkotnya lembaga survei, yaitu Profesor Saiful Mujani, melontarkan sebuah ajakan untuk menurunkan Presiden Prabowo tanpa harus melalui mekanisme hukum tata negara yang diatur dalam konstitusi kita. Sahabat, buntut dari omongan tersebut, beberapa elemen masyarakat telah melaporkan beberapa orang yang mengikuti acara halal bihalal tersebut dan menjadi pembicara dan menyampaikan unek-uneknya terkait pemerintahan kita saat ini, sahabat semua. Yaitu selain Profesor Saiful Mujani, juga seorang pengamat yang dikenal selama ini sebagai pengamat teroris, yaitu Islah Barawi, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah mungkin memang dari sebuah halal bihalal bisa muncul perbuatan makar, sehingga tidak lagi menjadi halal bihalal, tetapi menjadi halal bil makar. Ya, menarik sahabat semua. Namun saya pribadi melihat apa yang disampaikan oleh para pengamat, oleh para pakar, para profesor, dan aktivis yang berkumpul pada hari itu tak lebih hanyalah sebetulnya sebagai sebuah ungkapan kerisauan, aspirasi terkait permasalahan-permasalahan penyelenggaraan negara yang menurut mereka memang harus banyak yang dibenahi, sahabat semua. Sebagian dari apa yang mereka sampaikan, saya rasa memang menjadi pokok-pokok permasalahan yang sering muncul dalam diskusi kita sehari-hari. Saya pribadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh para pengamat tersebut. Dan bila dilihat dari motif, bila dilihat dari pelaksanaan acara tersebut, jauh sekali dari rencana untuk makar, sahabat semua. Jadi akan jauh sekali kita melihat atau kita mendapatkan terpenuhinya unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal makar dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan kita, khususnya di dalam KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sama sekali tidak ada niat di situ. Sama sekali tidak ada persekongkolan di situ. Karena bagaimana mungkin
sebuah persekongkolan jahat bisa dipublikasikan, bisa menjadi konsumsi publik yang bisa didengar, bisa diketahui oleh banyak orang, sahabat semua. Jadi, menurut saya terlalu berlebihan kalau kemudian ada yang melaporkan event tersebut atau ucapan-ucapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sebagai sebuah upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Terlebih apa yang mereka lakukan adalah menyampaikan kekhawatiran, menyampaikan hal-hal yang menurut mereka memang harus segera dibenahi oleh pemerintahan saat ini, sahabat semua. Dan itu sebetulnya adalah wujud kasih sayang mereka, adalah wujud nasionalitas mereka terhadap bangsa ini, agar betul-betul pemerintahan Prabowo Gibran saat ini itu betul-betul memperhatikan kekhawatiran-kekhawatiran atau dampak negatif dari berbagai kebijakan yang sekarang digulirkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, sahabat semua. Nah, kita berharap Polda Metro Jaya tidak perlu untuk memfollow up atau menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat tersebut. Karena menurut saya tidak akan ketemu unsur-unsur pidananya. Lebih baik segera disampaikan kepada pelapor bahwa tidak ada unsur-unsur pidana yang dapat ditindaklanjuti untuk ditingkatkan kasusnya menjadi penyidikan, sahabat semua. Dan bagi pemerintahan Prabowo Gibran, apa yang disampaikan dalam halal bihalal tersebut yang telah diungkapkan oleh para pengamat, anggaplah itu memang sebagai sebuah masukan yang berharga untuk kembali mawas diri, kembali untuk mengkoreksi berbagai kebijakan yang setengah digulirkan saat ini, yang memang secara kasat mata nampak oleh kita telah menimbulkan efek-efek negatif, baik di tingkat akar rumput maupun dalam perbincangan publik saat ini, sahabat semua. Nah, demikian catatan hukum kita saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan sampaikan komentar, sahabat semua, di kolom komentar pada video ini. Terima kasih. Jumpa lagi dengan edisi berikutnya. Salam.